Berikan kita kesempatan, kemampuan, dan kemauan yang telah mengumpulkan kita dalam satu saat yang amat sangat barokah. Malam niki insya Allah malam yang diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita yang berkumpul malam niki digugurkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan dalam segala hal ihwal kehidupan campur sami, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Sekalian jemaat yang alhamdulillah, ini salah satu tanda rahmat, salah satu tanda ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali izinnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana li nafsi an tamuta illa biiznillah. Tidak ada satu nyawa pun yang mati kecuali izin Allah. Artinya sebagai wazan. Kalau orang yang ahli nahu, itu adalah wazan, timbangan, patokan. Tidak ada suatu perkumpulan malam ini yang terjadi kecuali karena izinku. Tidak ada suatu pertemuan yang begitu indah dan mesra kecuali karena izinku. Inilah pertemuan yang mesra antara satu dengan yang lainnya, dari utara, selatan, barat, timur. Kumpul riki. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luwe dengan melek, tapi kemampuan dia tidak punya. Dia tahu leka. Luwe dengan beri kesempatan, kemampuan dia tidak punya. Banyak orang punya kesempatan dan punya kemauan dia narah. Maka kesempatan, kemauan harus arah ke telu ini. Di mana dekat masjid tak boleh dalam dinara kemauan tak bisa. Ada kemampuan tidak bisa jalan. Ada kemampuan, kesempatan ya nara. Ya kembali pesual baru menantun. Aku persoalan sejahtera-hasi kaya dada. Maka yang terindah yang perlu sami malam niki adalah malam yang sangat indah. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diberikan keindahan dalam malam niki? Karena niat perlu sami Allah sudah paham. Ingin membuktikan kepada Allah, wahai Allah, ini kami orang Seleparang sangat cinta kepada utusanmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Engkau utus dia untuk rahmatan lil alamin. Engkau utus dia menjadi penghulu bagi Nabi dan Rasul. Engkau utus dia sebagai penanggung jawab dan sebagai penjamin bagi umat yang percaya dan yakin dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumbeknya ampun maulid, araan maulid, pasti karena kita cinta. Kenapa kita cinta? Ada teringat. Kumbeknya ampun teringat. Kan duit dengan mamu salainan ganan dia teringat. Pertama, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup menjadi jaminan di hadapan Allah. Siapapun yang mengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib akan selamat. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka berarti tidak cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah. Oh, ku jemaah barang iya. Lembe. Dia nalek kebon tonot, kebon tenin di. Lembe. Di jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan kalau dia cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, aku yang akan menunggu dia di surga. Ini jaminan itu yang pengusaha sekali jamaah yang. Kemudian kenapa kita adakan maulid? Karena cinta kepada Rasulullah. yakin kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Coba bayangkan sekalian jamaah tiang. Ampun tenene angkun jadi hamba Allah yang terhormat baik di muka bumi maupun di yaumil akhir, di yaumil kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sindikna man layak turunana binte yang perlu sami insyaallah merak mangkusan pijaran. Ada anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup, ada anak laki-laki yang lagi buang hidup-hidup. Kemudian perbudakan laki perempuan kalau dia sudah menjadi budak boleh dibawa ke pasar diperjualbelikan. Berarti sama dengan hewan. Oleh karena itu diturunkanlah rahmatan lil alamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus semua kehidupan yang tidak sesuai dengan adab manusia. Akhirnya perbudakan dihapuskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Siapapun dia, entah presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala kampung, kepala wilayah, apa kawil, ketua RT, mau haji, mau bangsawan, tidak bangsawan, sama di hadapan Allah. Yang membedakannya itu adalah ketakwaannya. Nah, makin kita semua sama di hadapan Allah. Tentu pelgusan yang kumpul malam ini untuk sama-sama merayakan, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dibedakan. Pasti dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu adalah Habib Allah. Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kalau kita cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tempel kami sudah ditunggu di surga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir hidup beliau bagaimana? Detik-detik dia ketika mengalami sakaratul maut. Wahai malaikat Jibril, aku ingin merasakan, mencoba, mencicipi bagaimana rasanya sakitnya sakaratul maut itu. Benar enggak sakit? Malaikat Jibril melapor kepada Allah, wahai Allah, ini yang namanya Muhammad ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mencicipi, ingin merasai bagaimana rasanya sakaratul maut. Kalau begitu coba berikan dia bagimu supaya dia bisa merasakan bagaimana sakitnya. Ternyata setelah dicoba oleh baginda Rasul mengalami sakaratul maut, masya Allah. Tidak ada ujian yang terbesar dari segala ujian yang paling besar bagi manusia kecuali sakaratul maut. Bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Kira-kira lamun perunggu sami masih dalam keadaan terjaga merak nikit, ampun tekulitin merak mangkun bembe, tepurah. Hidup-hidup dalam keadaan segar. Kira-kira ngumbe rasanya. Kita tidak bisa bayangkan gimana sakitnya. Paling gede tepuk tengah, ampun terpurak, terus merentan tersimurak bende. Boleh sambil merokok juga boleh. Tapi insya Allah tidak akan ada artinya rasa rokok. Tidak akan ada artinya rasa madu. Tidak akan ada artinya punya uang banyak ketika kita dikuliti dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar. Kalau dibaratkan bacokan, insya Allah kira-kira sekitar 300 bacokan dengan pedang. Itulah rasanya sakaratul maut. Sehingga baginda Rasul mengatakan, wahai Jibril, kalau andai kata kalau seperti ini sakitnya sakaratul maut, aku minta biarlah umatku yang alami sakaratul maut, tetapi biar aku yang menanggung sakitnya. Coba tunggu deh mencret, tetapi orang lain yang berok. Pelinggi deh nganti api dengan lain gesang. Ada ndak kita yang sanggup? Orang lain yang mencuri kita yang dipenjarakan, orang lain yang membunuh kita yang dibunuh. Mungkin ndak ada orang sanggup. Tapi kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah,
biarlah umatku yang mengalami sakaratul maut, tetapi yang menanggung sakitnya biarlah aku. Ampun terjangkangan ni mele maulid, meringati maulid sekadang ya. Kemudian di saat-saat mau pencabutan nyawanya beliau resah gelisah gundah gulana, sedih tak keruan, seperti orang yang galau. Malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa yang engkau sedihkan? Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau kelihatan gundah gulana, resah gelisah? Apakah karena engkau takut menghadapi malaikat maut yang akan mencabut nyawamu? Apakah engkau resah dan gelisah untuk meninggalkan dunia ini? Apa jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Aku bukan takut dicabut nyawaku. Aku bukan resah gelisah bagaimana nasibku nanti setelah aku dicabut nyawaku. Aku tidak sama sekali tidak takut, mengkhawatirkan sama sekali tidak tentang kematianku. Yang aku pikirkan, wahai Jibril, ummati, ummati, ummati. Coba tiap Sami dengan seleparang. Dan bagi Rasulullah SAW, baginda Rasul itu tahun 1500 tahun yang lalu, maka Punggu Sami terpikiran ummati, ummati, ummati. Ngombe nasib umatku muka jadi muka selesai kulit dunia ini. Wahai Jibril, umatmu yang mana? Apakah umatmu yang sezaman dengan engkau? Bukan. Umatmu yang mana? Umatku yang terakhir, yang disebut dengan kaum mutakhirin. Yang perlu Sami namanya kaum mutakhirin. Kaum yang terakhir. 1500 tahun yang akan datang. Itu dipikirkan. Kenapa engkau memikirkan itu, wahai Muhammad? Karena ujiannya 10 kali, 100 kali lebih berat daripada ujian umatku si zaman sekarang ini. Namun umat pada zaman Rasulullah SAW hanya satu ujiannya, berperang. Namun tiang Sami zaman teknologi canggih makin. Lalu memontol lurung santai-santai jauh anak jauh senina, kita dengan nina bucas le julun. Kelambi bengkak le julur, ngewang le mudin. Kembek meni kurang kelambi ari, kurang kain berat. Haru-haru buka kelambi setengah caranya. Sugul pelingin aneh rurung nikah julun masjid. Kita ada dengan aneh. Kembek tahu diri mokoh gemuk sanina katak seningin selana. Ketua jalan selana pengkadu ini saat ini aran lejing. No. Tahu lejing kadu tindo. Makan kadu ketuk-ketik. Rasa sakit anda kantong plastik kalau lapis dah perbuatan lain selana. Selana apa? Selana petelot. Coba beketuan kalau saat ini tahu celana pensil. Lapis nasi kantong plastik perbuatan lola. Aneh berembet ujian kekatuan aneh. Lamun salah ini lelah khawatiran aneh mamen. Ini zaman yang sekarang. Bagaimana baginda Rasul 1500 tahun yang lalu memikirkan ummati, ummati, umat. Bagaimana nasibnya umatku yang akan datang ini. Bayangkan sekalian jamaah yang. Nah iya ampun terjaga no. Sebagai tanda terima kasih tiba Nabi teh. Sebagai tanda cinta tiba Nabi teh. Makanya kita adakanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang membedakan, ada yang tidak membolehkan, tinggalkan. Rasulullah berdoa, as'aluka hubbaka. As'alu hubbaka wa hubba ma yuhibbaku wa hubba amal yukarribuni ila hubbika. Itu Rasulullah berdoa. Wahai Allah, berikanlah aku cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amali yukarribuna ila hubbika. Dan bila aku cinta kepada perbuatan yang dapat mendekatkanku kepada cintamu. Kumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa istilah berjanji dan selakaran? Pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makinlah menta'en dan tak perlu sami. Saya si paling suki, leiti aneh.
Bau kita balas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya paling sugih. Kenara dengan bau dan balas, bagaimana besar budi jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara memperingati inilah kita sama-sama berkumpul bersilaturahim. Ini banyak hikmah, banyak manfaat. Kita kumpul ketemu satu dengan yang lainnya. Kita kumpul untuk bersilaturahim. Kita kumpul membuktikan persaudaraan kita. Kita kumpul untuk menguatkan rasa cinta, rasa persatuan kita satu dengan yang lain. Maka pada kesempatan ini yang mohon kepada Tuan Sami, ketika kita sama-sama hadir seperti ini, buanglah segala rasa iri hati, dendam, ujub, riya, takabur, sombong dan sebagainya. Buang jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kita berada nanti di dalam naungan Allah di padang mahsyar. Supaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti bahwa umatku adalah umat-umat yang terhormat. Bukan hanya terhormat di dunia, tapi sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haram umat lain masuk surga sebelum umatku. Haram umat lain keluar dari neraka sebelum umatku keluar dari neraka. Haram Allah akan menghormati umat lain sebelum menghormati umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya umatnya tiang pelunggu sami. Begitu besar pengorbanan, begitu besar tanggung jawab Rasulullah, begitu berani menjamin umatnya yang berbusami, padahal tiang niki dengan embeng ke, tiang dengan mambang, pelunggu dengan seleparang, Nabi itu dengan ekas. Tak dalam ekas, kita tahu-tahu nah. Nah, laut tahun. 15 laut, jangan tahu. Hah? Udah 15 laut tahu. Potembeng kan jangan. Subhanallah, kita yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah apapun orang mengatakan mau bidang bid'ah silahkan, mau bidang haram maulid silahkan, terserah. Yang penting kita apa? Jauh lebih baik yang berbusami seperti ini daripada kita yang ngomong, mencela, merendahkan, menyalahkan orang lain. Kita sama-sama punya niat, kita sama-sama punya hati, kita sama-sama punya akal dan pikiran. Apa yang kita berusaha kumpulkan di sini. Tidak dengannya diitekepen kan temele kumpul, tapi karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita cinta? Kita ingat budi jasanya. Dia korbankan tenaganya, dia korbankan pikirannya, dia korbankan keluarganya, dia korbankan ekonominya, dia korbankan nyawanya. Apa dia teilah, apa dia teringat. Coba, misal tiang begawe, apa datang pergi dan jauh gula sekilo kenca puntik sarip. Saya aran mami sana, oh Haji Sulaiman, leman be tu Persak Dayun, oh Haji Sulaiman. Lema ara acara si aran Haji Sulaiman no, Ustaz, salam Pak Haji Sulaiman. Salik Persak Dayun no, nggih. Ar apa je neruas ke di tersemel, dia terketukan jasanya. Apalagi jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar, ketika seluruh umat dikumpulkan yang ada keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, lutut, paha, pinggang, bahkan sampai tertutup seluruhnya. Itu karena perbuatan masing-masing orang. Bagaimana dengan umat lain? Pusing, bingung, lelah, lapar, dahaga. Akhirnya dia cari pertolongan. Umat Kristen, dia cari Nabi Allah Isa. Beribu-ribu tahun dia cari. Begitu ketemu, wahai Nabi Isa, ini kami, umatmu. Kami kepalasan, kami dahaga, kami lapar. Kami kebingungan, bantu kami, tolong kami. Karena apa? Terlalu panas matahari.
Sudah capek mencari bertahun-tahun, begitu ketemu dengan Nabi Allah Isa, apa jawabannya Nabi Allah Isa? Aku tidak sanggup, aku tidak mampu membantumu. Silakan cari bantuan yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, selalu umat-umat Nabi itu mencari nabinya, minta bantuan supaya panas ini dikurangi. Kita ngapain selama sekian puluh tahun, sekian ribu tahun di tengah padang pasir, di tengah padang tandus yang selembar pun tak seorang pun yang memakai kain. Era itu tak berusaha di mata pada gagah-gagah, ingas-ingas, letin, lemak di padang masar, dinarak pada gedung kereng celanen. Aneh. Terus berberuan tenun. Pada kita diri, kaca berkaca juga nih. Cocoknya, kita diri julek kaca dengan nane. Pesan karo, wah mesak-mesak. Kita ruwen. So enggak kalau kacamata pembesar, barang tagiat kita bawa, parang ulah. Parang ulah. Pendewasa no, peapeng. Benar, tapi gimana nasib kita? Tidak seorang pun yang saling memperhatikan. Karena apa? Kita sama-sama saling memikirkan diri kita sendiri, urusan kita sendiri. Bertahun-tahun umat-umat itu mencari nabinya. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak perlu bertahun-tahun. Tidak perlu berbulan-bulan, tidak perlu berminggu-minggu. Terus bagaimana? Umat Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencari umatnya. Ini istimewanya. Coba, kalau satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, kalau 250.000 tahun kita nunggu di padang mahsyar, Masya Allah, berapa juta tahun di dunia. Tapi kenapa umat Muhammad hanya sebentar? Karena Nabi Muhammad mencari umatnya. Umatnya mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencari umatnya. Ini istimewanya. Nah, jadi semakin sekarang zaman tiang, bapak-bapak, memang semakin jalan tiang yang hadir di malam niki ini sungguh malam yang sangat indah. Malam yang sangat mesra. Anak-anak ketemu, anak muda ketemu dengan orang tua yang dari barat, dari timur, selatan, utara, berkumpul dengan satu tujuan, satu maksud, ridha Allah. Sama-sama mencari ridha Allah. Insya Allah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan niki pasti tunggu di saat membaca tadi Al-Barzanji, Syarakaran dan sebagainya niki pasti nikmat. Apalagi kalau tunggu dengan lagu yang bagus, dengan suara yang tinggi melengking, Masya Allah, nikmat itu dengar. Yang tahu belagu, yang tahu berdengar doang niki mami aneh. Enggak tahu berbaca, begitu tahu berdengar, langsung terdengar, Masya Allah, kebagus ongkat, apalagi serempak baru katuanmu. Nah, lagu ini aneh. Lamun la ocak datang dari lapangan seleparan jam 2 tengah hari, sanggup panas-panas, berbalu-balu lupa diri berbalu. Sabur jalan anak lupa dia juga jalan anak. Lagu-lagu dengar sangat aja, aduh, mabisa mata-mata ngerasa meni-meni. Impi bisa bagus-bagus berhilang. Aneh, menu. Ngantok emak terus. Aneh, boleh tunduk menu aneh. Tunduk boleh mesak. Lalu sama dia ngantok. Padahal ini jaminan untuk masuk surga. Jaminan mendapatkan karunia dari Allah. Jaminan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Coba pantu tu dalam menteni tak tu pada kupun ni apa nak mati saidun fid dunya wa saidun fil akhirah wala saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Kamu nara kalau semacam jari le itu tena apa nak mati saat nane je insyaallah saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Jamin selamat dunia akhirat. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Timbang dengan satu nutulung nongkrong nongkolek buat dek rurung atau saya bicara. Ya nara bicara, maka bicara. No, lagi saudara tiang bicara. Apa terbergantung bintang ni. Lam kita aji ini baik kita hitam. Namun itu tak perlu sami kita baca selawat atas Nabi, kita sanjung Nabi Muhammad, kita banggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan-bacanya ada dalam Al-Balzanji. Satu kali baca selawat 10 kebaikan. Berpuluh kali ini kita baca ini. Karena cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak sekalian jemaat yang kiranya inilah yang bisa sampaikan sekedar untuk mengingatkan khususnya kepada diri yang sendiri alaihi wasallam. Itu karena kecintaan kita, karena rasa cinta dan terima kasih kita kepada baginda Rasul. Anak kedua lahir ulah itu nyembelangnya bembe 4 naina tak tuan. Hah? Arak 5. Di arak gerati. Ada panjang apa dua tembeli arak 4. Rasa cinta kita dan rasa terima kasih kita tidak bisa membalas budi jasa Rasulullah sebagaimana pengorbanan beliau. Maka dengan inilah kita sama-sama dengan satu maksud dan satu tujuan untuk menyanjung baginda Rasul yang diberikan gelar rahmatan lil alamin, rahmatan illa kafatan linnas, rahmat bagi sekalian alam dan juga rahmat bagi seluruh umat manusia. Apakah itu manusia kafir, apakah manusia itu muslim, semua manusia. Jadi Allah menurunkan Muhammad bukan hanya untuk orang Islam, tetapi kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, Buddha, nah Bali, nah Hindu, nah Nasrani, Katolik dan sebagainya. Dan kebetulan umat yang mengikuti ajaran beliau itu yaitu umat Islam. Dan agamanya adalah agama Islam. Karena agamanya agama Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, adalah tidak ada agama yang paling tinggi selain daripada agama Islam. Begitu pula dengan umatnya, tidak ada umat yang paling tinggi selain daripada umat Islam. Nah, sekedar itu lebih kurang tanda mabak lahir maupun batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.